Pernah dengar kalimat, harta tidak dibawa ke dalam kubur? Nah, mari kita bahas hari ini. Benarkah harta tidak dibawa ke dalam kubur? Bapak-bapak, Anda kalau ditanya, bekerja pagi, siang, sore, bahkan malam, buat siapa bapak-bapak? Apa yang Anda cari dan apa yang Anda kumpulkan melalui apa yang Anda kerjakan? Untuk siapa, Bapak? Sampai lembur pun rela dijalani. Buat siapa sih Bapak bekerja? Buat keluarga lah, Mbak, jawab Bapak. Atau Bapak yang lain bisa saja menjawab, kalau saya sih, Mbak, buat anak dan istri lah, Mbak. Buat orang-orang yang kita cintai. Supaya bisa beliin rumah yang bagus. Belikan mobil yang nyaman. Dan untuk anak-anak, pendidikan yang terbaik. Liburan keluarga yang menyenangkan juga adalah tujuan kami dalam berkeluarga dan tujuan saya untuk bekerja. Semua itu impian Bapak. Dan juga penyemangat Bapak dalam bekerja. Bahkan biasanya kelelahan maupun hati seringkali diabaikan hanya karena Bapak punya tujuan untuk membahagiakan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Bila Bapak tiba-tiba jatuh sakit, flu misalnya, bersin-bersin, masih aman ya Pak, beli obat di warung juga beres ya Pak kalau cuma flu. Pertanyaannya, bisakah kita milih sakitnya flu saja? Jangan yang berat-berat deh, panuan aja, flu aja, diare aja. Bisakah kita milih sakitnya seperti itu? Bagaimana bila jantung Anda yang ngambek? Sedang bekerja tiba-tiba jantungnya ngambek, minta perhatian. Apakah masih bisa bekerja seperti biasanya bila jantungnya ngambek, fungsinya berkurang misalnya, hanya sisa 20%? Bagaimana bila harus diambil tindakan bypass supaya jantungnya bisa berfungsi kembali dengan baik? Apakah perusahaan tempatmu bekerja membiayai? Sakitmu dibayarin enggak, Pak? Kalaupun perusahaan tempatmu bekerja membiayai atau dibayarin, mampukah bekerja seperti dulu?
Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa perusahaan boleh memutuskan hubungan kerja jika ada karyawan berhalangan hadir lebih dari 12 bulan? Siapa yang akan membayar di meja kasir setelah dirawat? Ambil tabungan atau gunakan debit card? Kalau tidak cukup, bagaimana? Jual mobil yang telah Anda belikan untuk keluarga? Atau bahkan jual rumah yang telah Anda kumpulkan sekian tahun bekerja? Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anakmu? Apakah mereka harus berhenti sekolah karena tidak ada pencari nafkah yang membiayai sekolah mereka lagi? Bila mobil, rumah, dan seluruh tabungan dihabiskan untuk berobatmu, lalu terjadi kematian. Bukankah itu berarti semua harta yang dirimu kumpulkan, yang katanya untuk keluargamu, untuk kesejahteraan anak dan istrimu, dibawa ke dalam kubur karena telah engkau habiskan untuk berobat sebelum kematianmu? Bagaimana nasib wanita yang berjanji akan dirimu cintai, baik ketika sehat maupun sakit, saat miskin maupun saat kaya? Bagaimana nasib anak-anakmu? Di mana mereka akan bernaung? Alangkah indah dan bijak bila sebelum sebuah pernikahan, sang pemberi nafkah memastikan mampu menjaga pasangan saat sehat atau sakit, saat susah atau senang, dan saat ada atau tiada. Miliki asuransi kesehatan memadai agar sakitmu tidak menghabiskan hartamu. Miliki juga asuransi jiwa agar mereka yang tergantung padamu tidak jatuh miskin karena tiadamu. Biarkan seorang primer advisor membantu Anda. Terima kasih telah menonton.